Cek 1 2. Satu.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini pekan suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam pekan ini, gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem secara meriah dan juga mengenangkan sengsaranya. Dahulu ia dieluk-elukan di Yerusalem, kini ia dieluk-elukan lagi oleh gereja dan kelak di surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja akan dikenangkan lewat pemberkatan dan perarakan palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi yang secara mencolok menampilkan sengsara Kristus. Perayaan Minggu Palma terdiri dari dua bagian pokok, yaitu upacara pemberkatan palma, perarakan palma, dan perayaan Ekaristi. Maka marilah kita memasuki perayaan Minggu Palma dengan penuh hikmat. Daun-daun palma yang telah kita bawa akan diberkati oleh imam. Selanjutnya, umat akan berarah ke dalam gereja sambil memegang daun-daun palma yang melambangkan Yesus sebagai Raja memasuki kota Yerusalem sambil menyanyikan pujian Hosana Putra Daud. Kita bangkit berdiri dan menghadap ke pintu utama gereja untuk memulai perayaan Minggu Palma kita. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan di tahun 2024, yakni sengsara wafat dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti
Kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita dapat memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan yang boleh kita renungkan selama masa Prapaskah dengan merenungkan tema APP tahun 2024, ekonomi berkeadilan ekologis. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk menyambut Raja kita memasuki kota Yerusalem. Kita akan berkati daun-daun palem yang kita bawa sebagai ungkapan untuk menyambut Raja yang merajai kehidupan kita. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan masuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Segala hormat bakti bagimu penebus, anak pun bernyanyi Hosana Rajaku, Kau Raja keturunan Daud, yang dalam nama Tuhan telah datang di dunia. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi Hosana Rajaku. Himpunan malaik di surga bermada, seluruh alam raya berpadu menyembah. Segala hormat
gerejaku bersorak umat Allah menyambut datangmu, dan kami melambungkan pujian dan madai. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke situ." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab, "Seperti yang sudah dikatakan Yesus." Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita membuka masa Pekan Suci dengan menyambut Raja kita masuk Yerusalem, di mana Dia sendiri masuk Yerusalem dan disambut sebagai Raja, dan orang bersorak-sorai, "Hosana putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bergembira ria menyambut Raja kita, Raja yang akan mengantar kita bukan hanya untuk membebaskan kita dari derita dalam dunia ini, tetapi Dia akan membangkitkan kita kalau kita tetap bersatu dengannya dan selalu menyanyikan Hosana putra Daud, dan akhirnya kerajaan Allah sungguh akan semakin kita nikmati. Mari kita contoh kalayak ramai mengalukan Yesus masuk Yerusalem. Kita pun menuju ke Yerusalem, Yerusalem abadi yang dilambangkan dengan altar Tuhan, di mana kita selalu bersatu dengannya dan mengarahkan seluruh hidup kita dalam seluruh perayaan pada kesempatan ini, membuka Pekan Suci dengan hari Minggu dan Daun atau Minggu Palma. Kita siapkan hati kita. Saudara-saudari terkasih, marilah meneladan kalayak ramai di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai. Amin.
Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermada baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Marilah kita
Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memikul salib kami sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya.
Apakah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan,
itu sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Umat dipersilakan duduk. 2 hari lagi, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama di hari raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kota di sana. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangannya disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?
Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya. Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, dan memberikannya kepada murid dan berkata, Ambillah, inilah tubuhku. sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah. sesudah mereka menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Saitun. Dalam perjalanan ke Bukit Saitun, Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum air berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Yesus lalu membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jagalah. ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, Ya Abah, ya Bapa,
Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadilah. Setelah itu, Yesus kembali dan mendapati ketiga murid sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, Yudas lalu mencium dia. Maka orang-orang yang bersama Yudas itu memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengahmu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu, ada seorang muda hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup tubuhnya, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh, sampai ke dalam halaman rumah imam agung. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu sama lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus
dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu sama lain. Maka Imam Agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan para saksi ini terhadap engkau?" tetapi Yesus diam dan tidak menjawab apa-apa. Sekali lagi Imam Agung itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka Imam Agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya serta meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan Imam Agung. Dan ketika melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata pulalah ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Lalu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu,
adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? mereka berteriak lagi katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak, Salibkanlah dia! Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam hai raja orang Yahudi. mereka memukul kepala Yesus dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang dipasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya.
Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia. lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Umat berlutut. Mari kita berdiri. Umat dipersilakan duduk. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh orang ini adalah anak Allah. ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulungkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih. Pada hari ini kita mengawali Pekan Suci dengan memperingati peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi misteri Paskahnya, yakni sengsara wafat dan kebangkitannya sebagai puncak dari perayaan kita. Ia masuk kota Yerusalem sebagai seorang raja pemenang. Untuk mempersiapkan masuknya Yesus sebagai raja ke Yerusalem, ia mengutus 2 muridnya. Mereka diminta untuk mengambil seekor keledai dan membawanya kepada Yesus untuk ditungganginya. Dengan berpesan, jika ada orang yang mempertanyakan, hendaklah mereka mengatakan Tuhan memerlukannya. Demikianlah terjadi. Lalu sepanjang jalan Yesus dihormati dan dielu-elukan oleh banyak orang yang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau dan yang berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, namun orang banyak yang mengeluh-elukan Yesus itu mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda dengan maksud. Tentunya sesuai dengan yang mereka pahami dalam seluruh kehidupan dan kepentingan. Ada yang merasa bahwa Yesus ini adalah seorang tokoh politik, lalu berharap bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Orang-orang Yahudi memang sudah sejak lama punya harapan akan datangnya Mesias, sang pembebas. Orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus itu punya harapan mesianik bahwa Yesuslah sang Mesias itu. Namun betapa kecewanya mereka karena Yesus menolak untuk dijadikan raja atau tokoh yang sesuai dengan harapan mereka. Yesus ternyata tidak mau berpolitik praktis. Dengan demikian Yesus jelas bukan sosok politikus dan tidak bermain dalam tatanan politik praktis dunia. Ketika dibawa kepada Gubernur Pontius Pilatus, saat ditanya apakah dia adalah seorang raja, maka Yesus menegaskan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukanlah seperti yang diharapkan oleh manusia dunia. Ketika hendak memasuki kota Yerusalem, Yesus menunggangi seekor keledai seperti dinubuatkan dalam Sakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan cahaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Menunggang seekor keledai menjadi lambang pelayanan penuh kerendahan hati serta lambang perdamaian dan kelembutan sungguh. Ia tidak menunggangi seekor kuda sebagai tanda kuasa yang melambangkan kekuatan fisik dan kemenangan di dalam dunia ini. Tetapi dia menunggangi keledai untuk mau dan ingin supaya semakin banyak orang, terlebih orang
yang tidak diperhatikan orang terpinggirkan dalam seluruh kehidupan. Orang sederhana kalau melihat hal itu, maka berharap bahwa orang-orang besar pun mampu dan bisa memahaminya. Dia masuk ke kota Yerusalem dan dengan demikian memperlihatkan bagaimana Yerusalem abadi sungguh menjadi suatu kota tujuan bagi setiap manusia. Di Yerusalem ia menjalani sengsara wafat dan kebangkitannya. Ia tidak menolak atau menghindar untuk bersengsara dan wafat di kayu salib. Karena inilah kehendak Bapaknya demi keselamatan manusia. Di sana ia menggenapi nubuat Nabi Yesaya tentang hamba Yahweh yang setia. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Yesus menghadapi sengsara dan wafatnya sebagai seorang yang taat dan memenuhi kehendak Bapaknya. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu kita mau belajar sebagai murid Yesus melalui sengsara dan wafatnya yang merupakan tanda kasih-Nya yang luar biasa besar terhadap kita manusia yang berdosa. Karena dosa-dosa kitalah maka Dia memikulnya sampai Dia wafat di kayu salib. Ia menjalani semuanya itu demi pembebasan kita dari dosa dan kelemahan kita, supaya kita tidak terkungkung atau berada dalam kematian selamanya, tetapi boleh dihidupkan kembali dan boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Maka dalam mengikuti sengsaranya, kita tidak sekedar menjadi penonton, tetapi kita adalah mau dan ingin untuk berpartisipasi, dan kita mencoba menghayati itu dengan merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus sampai pada saat ini. Dan kebetulan pada tahun ini kita diajak untuk merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus dengan berpikir secara ekonomis yang berekologis dalam seluruh kehidupan. Artinya bagaimana dalam seluruh perjalanan hidup kita sungguh-sungguh mampu dan bisa membuka hati kita kepada dunia dan seluruh ciptaan Tuhan sendiri, sehingga tidak ada hati untuk merusaknya. Kalau hati kita bisa peduli kepada hal-hal yang sederhana, termasuk ciptaan Tuhan, maka yakinilah Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bahwa kita sebagai manusia, sebagai citra dan gambaran Allah juga pasti punya hati bagi sesama kita. Tetapi apakah itu sungguh benar? Ternyata dalam perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara terkasih, rasa egois diri kita tetap ada. Namun kita bersyukur bahwa kita tetap diingatkan dalam masa Prapaskah dan dalam retret agung kita akan hal ini. Kita tentu mencoba menghayati hal itu untuk mau berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan lingkungan kita, mau dan ingin untuk lebih terjun untuk memerhatikan dunia ini supaya semakin lebih baik dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan. Misalnya saja punya kepekaan hati untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, untuk mencoba melihat mana yang ada di sekitar kita untuk selalu mengupayakan supaya dunia ini tetap menarik dan lestari dalam seluruh kehidupan kita. Maka sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita semakin membuka hati kita kepada sesama kita, alam lingkungan di sekitar kita, maka kerajaan Allah tidak jauh-jauh amat dari diri kita, dibarengi dengan sikap rendah hati dan penuh semangat. Jangan kita seperti orang-orang yang menyambut Yesus, bersorak-sorak menyambut Dia masuk di Yerusalem, masuk ke kotanya. Tetapi tidak lama kemudian,
lalu dia berbalik untuk menghukum dan menghujat dia, bahkan menyalibkan dia. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus sebagaimana dia setia kepada kita dengan segala kelembutan hati dan segala keremahan, segala cinta dan seluruh pengharapan? Kita membuka pekan suci ini dengan menyambut Yesus masuk di kotanya, di kota Yerusalem. Dan dengan pengenangan itu, kita juga menyambut Yerusalem baru bagi kita untuk menuju kepada kehidupan kekal. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap bersorak-sorai memuji Tuhan dalam diri Yesus Kristus sebagai Raja kita. Jangan-jangan kita berpaling daripadanya. Kesetiaan dan ketaatan yang kita perjuangkan akan memberikan hasil sebagaimana Dia setia dan taat. Moga-moga dengan tanda penyerahan diri kita, kita pun menikmati Yerusalem abadi. Semoga demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, maka mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Kita berdiri dan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senang di hadapan Allah, teknik menyampaikan doa-doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Pastor Barto Sirepen, Tony,
dan Lieni yang merayakan hari ulang tahun ke-18, Tony yang merayakan hari ulang tahun yang ke-54, Yonatan Ismail yang merayakan hari ulang tahun yang ke-5, ulang tahun ke-40 bagi Randy Christian Tan, kemudian Suwardi, dan juga pernikahan dari Suwardi dan Siena yang ke-15 tahun, serta Yeri yang juga merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semoga saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini dan kami bawa dalam doa-doa kami, semakin kau teguhkan, kau kuatkan dalam seluruh kehidupan mereka, semakin kau berikan ketabahan untuk semakin setia kepadamu dalam seluruh usaha, rencana, pekerjaan, perjuangan, dan cita-cita, sehingga rasa damai dan bahagia semakin boleh dinikmati dalam seluruh kehidupannya, untuk semakin berserah diri kepadamu, sehingga berkat-berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dan kasih dan kuasa-Mu Tuhan meneguhkan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Melalui para dokter dan siapa saya menanganinya, kiranya mereka semakin menemukan kekuatan rahmat berkat-Mu untuk memperoleh penyembuhan kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah meninggal, utamanya Denny Hamdani atau Ayong yang telah 100 hari telah berpulang. Kiranya dengan belas kasih-Mu, saudara kami ini, Denny Hamdani, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, kuatkan dalam seluruh perjuangan hidupnya, perserahan di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan-permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah
jiwa dan raga terimalah karya dan hidupku sambutlah tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Sajian roti anggur ya Bapa terimalah jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti dihapus sajian roti anggur ya Bapa terimalah jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban Putramu Yesus Kristus yang terkasih sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuatan Dia yang disalibkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, perlindungan, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan juga secara khusus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus Andreas, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna dan benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu korban murni, korban kudus, korban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu yang kami bawa dalam doa kami, yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas,
Felicitas Perpetua Agatha, Lucia Agnes Cecilia Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihat anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
papan pesiaran, makanan malaikat, roti surgawi. Kenyangkanlah yang lapar, puaskan tumpah jiwa yang rindu akan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh, kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, dan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu 23 Maret 2024. Kolekte gereja Sabtu Minggu 16-17 Maret 2024 Rp21.850.000. Sumbangan pemeliharaan gereja Rp12.305.000. Kotak pemeliharaan gereja Rp2.475.000. Aksi puasa pembangunan Rp10.350.000 sebanyak 230 lembar amplop. Kolekte misa requiem Rp983.000. Kolekte misa perkawinan Rp740.000. APP Rukun Santo Paulus Rp750.000. APP Rukun Santo Petrus Rp300.000. Sumbangan dari Pak Ade Bisono
2 juta rupiah. Kursus persiapan perkawinan untuk sementara diliburkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Mohon kerjasama umat agar tidak merusak atau mencabut daun palma yang sudah didekor di dalam gereja. Tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas sangat mengharapkan dukungan serta partisipasi umat dalam memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk persiapan perayaan Pekan Suci. Adapun bagi umat yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sumbangan dana, dapat melalui rekening BCA 158-588-0088 atas nama Selvia C. atau Imelda W. Untuk konfirmasi ke Ibu Meike Mokalu 085256601957 dan Ibu Imelda dan Ibu Selvia. Jadwal Pekan Suci, Misa Kamis Putih tanggal 28 Maret 2024 jam 4 sore dan jam 7 malam. Ibadat Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 jam setengah 3 sore dan jam setengah 7 malam. Misa Sabtu Vigili 30 Maret 2024 dilaksanakan hanya sekali saja jam setengah 7 malam. Misa Minggu Paskah tanggal 31 Maret 2024 jam 8 pagi dan jam 5 sore. Jalan salib terakhir diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 jam 8 pagi. Diharapkan kehadiran untuk para petugas Pekan Suci untuk gladi bersama pastor dengan jadwal sebagai berikut. Petugas Kamis Putih hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 jam setengah 8 malam. Petugas Jumat Agung hari Senin 25 Maret jam setengah 8 malam. Petugas Vigili Paskah dan Paskah hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam setengah 8 malam. Umat kembali dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum atau online pada saat perayaan Pekan Suci, khususnya Jumat Agung dan Sabtu Suci atau malam Vigili, karena basement tidak akan digunakan untuk tempat parkir. Untuk info lengkap dapat dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Masih ada beberapa informasi sehubungan dengan petugas keamanan. Diinformasikan setelah mengikuti perayaan Pekan Suci utamanya Tri Hari Suci nanti, supaya kita tetap berpakaian rapi tentunya, tetapi tidak berlebihan dalam arti kita membawa tas ala kadarnya saja, jangan tas besar. Kemudian tidak usah memakai jaket masuk di dalam gereja dari petugas keamanan untuk menjaga banyak hal tentunya. Jadi kalau ada yang pakai jaket supaya dikasih tinggal di security. Kemudian juga kalau bisa tas, tidak usah terlalu tas besar. Lalu tidak usah juga memakai katakanlah perhiasan yang memancing banyak hal dalam mengikuti perayaan atau mulai dari rumah, siapa tahu kita tetap dihimbau untuk hal ini. Lalu tentu dalam masa perayaan pada kesempatan ini, sekali lagi kita dengan gereja baru ini, utamanya di malam Vigili itu kita buat satu kali. Sekali lagi kita lihat pasti
Ya, kita lihat bagaimana nanti, karena mempertimbangkan bahwa perayaan itu paling kurang sekitar 3 jam lebih malam Fijili. Ini Minggu Daun Palem saja itu minimal 2 jam. Kamis Putih karena ada 3 bagian besar. Pranekaristi, pembasuhan kaki, kemudian perarakan sakramen Maha Kudus. Jadi hampir pasti perayaan sekitar 2 jam. Paling cepat. Dan dengan demikian kita lihat situasinya nanti. Mohon supaya lewat pengalaman-pengalaman kita lalu tentu akan menjadi bahan evaluasi lagi bagi kita. Lalu sudah ada informasi dan saya teruskan hal ini sehubungan dengan kotak gerbu sudah dikirim dari keuskupan. Kita punya gerbu itu masih kosong setiap tahun. Rencana paling tidak di tahun 2023 kita sudah mengisinya. Sampai sekarang itu belum ada pelaporan, belum ada. Nanti kita lihat, harap menjadi perhatian kita. Sekali lagi hanya, dan mungkin dengan itu lalu sepertinya sulit sekali untuk bisa menemukan hal itu, minimal Rp1.000 per orang per bulan. Ini diingatkan supaya kita mengingatnya. Justru karena kelihatannya kecil, maka hal itu tidak pernah ada dalam laporan dari keuskupan, tidak pernah terisi. Kita andalas tidak pernah terisi akan hal ini. Ya, saya kira ini beberapa hal yang saya coba sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, utamanya kepada seluruh petugas yang tentunya dengan seluruh persiapan yang sudah disiapkan lalu perayaan ini bisa berjalan dengan baik. Kelompok sound system dan dekorasi juga yang sudah hampir 1 minggu kelompok dekorasi mulai men-setting bagaimana dekorasinya yang harus diupayakan, dan juga sound system. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih dan selamat memasuki Pekan Suci, dan diingatkan sekali lagi jalan salib kita pada hari Jumat yang akan datang itu pada hari Jumat yang akan datang dimulai jam 8 pagi. Dan dengan demikian bagi mereka yang setia mengikuti jalan salib, kalau kita menghitung itu berarti bahwa kita 7 kali mengikuti jalan salib. Kenapa 7 kali? Jawabannya ada dalam kisah penciptaan langit dan bumi. Dan mungkin itu kita tidak sadar dalam kehidupan kita, karena jalan salib itu menuntut kesetiaan dan ketaatan untuk boleh menyatakan salib kita di hadapan Tuhan. Saya kira itu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih, dengan sengsara putra tunggalnya memperkenankan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara-saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebahagiaannya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara dan menetap di hati saudara senantiasa. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai.
Amin. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan Allah Khalifnya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh, sambutlah kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatkan. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkuasa